Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Farezi. Kali ini saya akan memulai pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis struktur pada konstruksi bangunan. Sebelum memulai pembelajaran lebih dalam, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai jenis-jenis struktur pada jembatan. Tetapi sebelum video itu ditampilkan, saya ingin satu orang untuk membacakan dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Saya Pak, tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa mampu memahami jenis-jenis struktur jembatan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan dari setiap struktur jembatan. Dan yang terakhir itu siswa dapat mengetahui penggunaan jembatan pada setiap kondisi. Oke, terima kasih Nijar telah bersedia membacakan dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Sesuai apa yang saya katakan sebelumnya, berikutnya adalah penayangan video mengenai materi jenis-jenis struktur jembatan. Mohon disimak. Jenis-jenis struktur jembatan oleh saya, Rizky Ahmad Farezi. Apa itu jembatan? Jembatan merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, jalan kereta api, waduk, dan lain sebagainya. Latar belakang. Jembatan dan terowongan merupakan salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting, sehingga harus dilakukan penyelenggaraan keamanan bagi pengguna jalan. Penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan jembatan dan terowongan, serta ketertiban, sehingga dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengaturan terhadap keamanan jembatan dan terowongan yang mengakomodasi perkembangan teknologi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Selanjutnya itu adalah dasar hukum. Jembatan itu diatur berdasarkan hukum negara yang telah ditetapkan. Beberapa dasar hukum mengenai jembatan. Pertama itu ada Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, nomor 2 adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lalu Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, 4 Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, 5 Peraturan Menteri PUPR nomor 13 tahun 2020, terakhir adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis. Selanjutnya adalah macam-macam tipe struktur jembatan. Pertama itu adalah truss bridge. Jembatan rangka batang atau dalam bahasa Inggris disebut truss bridge adalah jembatan yang superstrukturnya terdiri dari truss. Struktur elemen yang terhubung biasanya berbentuk segitiga atau biasa disebut dengan triangular. Elemen yang terhubung dapat menerima gaya tekan, tarik, atau kombinasi keduanya sebagai respon terhadap beban yang bergerak dinamis. Tipe dasar jembatan truss dalam hal ini memiliki desain sederhana yang dapat dengan mudah dianalisis oleh para insinyur teknik abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jembatan truss termasuk ekonomis untuk dibangun karena menggunakan bahan secara efisien. Jembatan rangka memiliki kelebihan, yaitu per bagian dapat dirakit karena mempunyai berat yang ringan. Biaya pembangunan yang ekonomis untuk jembatan bentang sedang dan strukturnya yang rapuh. Berikut adalah gambar dari truss bridge atau jembatan rangka. Selanjutnya adalah suspension bridge. Jembatan gantung atau disebut dengan suspension bridge adalah jembatan yang menggunakan tumpuan ketegangan kabel ketimbang tumpuan setir. Jembatan gantung biasanya memiliki kabel utama atau kabel baja dan rantai di setiap ujung jembatan. Setiap beban yang terdapat di jembatan berubah menjadi ketegangan dalam kabel utama. Kelebihan jembatan gantung ketimbang jembatan lain adalah memiliki angka estetika yang tinggi, memiliki jarak relatif jauh dalam melampaui bengawan maupun lembah, di mana pemasangan tiang-tiang dengan cara menembus dengan jarak pendek tidak dimungkinkan. Jenis jembatan ini bisa dipakai pada jarak 100 hingga 2000 meter. Berikut adalah gambar dari jembatan gantung, dapat dilihat. Selanjutnya adalah beam bridge, disebut juga jembatan girder. Adanya desain konstruksi merupakan paling sederhana dalam pembuatan sebuah jembatan. Pada umumnya, bentuk jembatan ini horizontal, lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk memperkokoh. Tiang pancang terbuat dari baja atau beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Sementara itu, konstruksi beam bridge biasanya dipakai untuk menghubungkan dua daratan yang tergolong dekat, seperti wilayah yang terpisah karena adanya arus sungai, atau juga wilayah yang terpisah karena adanya rawa-rawa. Kelebihan dari beam bridge ini adalah perencanaan serta pembuatannya yang relatif lebih mudah. Berikut adalah gambar dari struktur beam bridge. Cable stage bridge. Jembatan cable stage memiliki kabel sebagai elemen pemikul lantai lalu lintas. Kabel langsung ditumpu oleh tower. Jembatan ini merupakan gelagar penerus menggunakan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan. Titik pusat massa jembatan ini relatif lebih rendah posisinya, sehingga tipe ini sangat baik untuk daerah dengan risiko gempa dan dipakai variasi. Kelebihan jembatan cable stage yaitu kuat terhadap gaya tarik aksial akibat pembebanan lalu lintas. Berikut adalah gambar struktur dari cable stage bridge. Arch bridge.
Arch artinya lengkungan, sementara arch bridge merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung seperti busur panah. Meskipun secara konstruksi lebih hemat material atau tidak membutuhkan banyak material, akan tetapi patut diperhatikan secara ketahanan, karena desain ini lebih kuat ketimbang dengan beam maupun truss. Kelebihan dari jembatan ini adalah memiliki bentuk yang estetika, memiliki bahan pembuatan yang relatif lebih sedikit, serta memiliki kekuatan yang sangat baik. Berikut adalah gambar dari struktur arch bridge. Selanjutnya adalah struktur jembatan yang terakhir atau box girder. Box girder atau tubular girder adalah girder yang membentuk tabung tertutup dengan banyak dinding. Berlawanan dengan balok I atau H, awalnya terbuat dari besi tempa yang disambung dengan paku keli. Sekarang dibuat dari baja, kanai atau las, ekstrusi aluminium atau beton partikel. Namun biasanya box girder banyak digunakan menggunakan bahan beton partikel. Kelebihan dari jembatan ini adalah memiliki nilai efisiensi struktural yang tinggi yang dapat meminimalkan kekuatan pre-stressing yang diperlukan untuk menahan momentum yang diberikan serta perawatannya yang sangat mudah. Berikut adalah gambar struktur dari jembatan box girder. Usai sudah pemaparan materi mengenai macam-macam struktur jembatan. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah melihat video pembelajaran mengenai jenis-jenis struktur jembatan, apakah murid-murid sekalian di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, kenapa jembatan memiliki banyak jenis struktur? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Koang. Pertanyaannya itu adalah kenapa jembatan memiliki banyak jenis struktur? Oke. Jawabannya adalah jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Sesuai definisi, jembatan merupakan penghubung jalan dari sebuah rintangan. Sedangkan rintangan dari jembatan tersebut sangatlah bervariasi yang mengakibatkan perlunya cara untuk menghubungkan jalan tersebut. Maka dari itu diperlukan jenis jembatan yang berbeda-beda dengan maksud menyesuaikan rintangan yang ada di medan jalan tersebut. Maka dari situlah jembatan menjadi sangat bervariasi. Pak, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari suspension bridge dan cable stayed bridge? Mau dijawab, Pak? Oke, selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Nijar. Apa perbedaan dari suspension bridge dan cable stay bridge? Tenang, akan saya jawab kok. Perbedaannya adalah bagaimana kabel dihubungkan dengan menara. Di jembatan gantung, dapat dilihat itu di gambar yang sebelah kiri, ada kabel suspensi utama dan kabel suspensi kecil yang berjalan bebas melintasi menara, mentransfer beban ke jangkar di kedua ujungnya. Sedangkan di jembatan kabel, mereka tidak membutuhkan jangkar. Kabel terpasang ke menara yang menanggung beban sendiri. Untuk detailnya mungkin dapat dilihat dari gambar tersebut. Sebelah kiri mengenai jembatan kabel dan sebelah kanan mengenai jembatan gantung. Pak, di Indonesia jenis struktur apa yang paling banyak digunakan untuk jembatan ya, Pak? Oke, berikutnya itu adalah pertanyaan dari Koam lagi mengenai jenis struktur yang banyak digunakan di Indonesia. Oke, jenis struktur jembatan yang banyak digunakan di Indonesia ialah jenis struktur jembatan balok atau beam bridge. Alasannya apa, Pak? Alasannya adalah jembatan ini merupakan jembatan yang memiliki struktur paling sederhana dan juga minim perawatan. Jika jembatan ini memiliki struktur sederhana, yang paling utama adalah perencanaannya yang lebih mudah. Ditambah juga minim perawatan, sehingga jembatan ini memiliki perencanaan yang mudah serta biaya yang lumayan efisien. Jembatan ini biasanya digunakan untuk menyeberangi sungai atau rawa, sehingga sangat sesuai dengan kontur daerah yang ada di Indonesia, di mana banyak sekali jalan yang terputus oleh sungai atau rawa. Sehingga banyak digunakanlah jenis jembatan struktur balok atau biasa dikenal dengan beam bridge. Terima kasih kepada murid-murid yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus-bagus. Semoga jawaban yang saya berikan juga dapat membantu murid-murid. Oke, berikutnya adalah saya akan memberikan tugas, di mana tugas tersebut harus diselesaikan pada mata pelajaran
jam pelajaran saat ini juga, tugasnya itu adalah saya ingin setiap individu membuat satu saja penjelasan jenis struktur jembatan. Bebas jenisnya, jenis jembatan apa saja, cukup satu saja. Jika nanti tugas tersebut akan dipresentasikan di akhir pembelajaran kita. Dan akan saya tunjuk untuk orang yang mempresentasikannya. Saya tunjuk secara acak. Oke, saya rasa waktunya sudah cukup. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Seperti perkataan saya sebelumnya, bahwa akan ada satu orang yang saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil temuannya. Orang yang saya tunjuk itu adalah Koam. Boleh langsung mempresentasikan hasilnya. Baik, Pak. Truss Bridge adalah jembatan yang memiliki bahan dasar dari baja dengan bentuk struktur triangular yang menghasilkan sebuah struktur yang sangat kokoh. Jembatan ini biasanya digunakan sebagai penyeberangan yang tidak begitu panjang. Jarak rata-rata Truss Bridge biasanya 50 sampai 100 meter. Nah, kelebihannya instalasi yang cepat dan sederhana, memiliki distribusi beban yang baik, serta biayanya yang tergolong murah. Sedangkan kekurangannya yaitu desainnya sangat monoton, sehingga sangat kurang dari segi nilai estetika, memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lebih dekat. Terima kasih Koam telah mempresentasikan hasilnya. Berikutnya itu adalah saya ingin ada satu orang juga untuk menarik kesimpulan apa yang telah ia dapat dari pembelajaran kita kali ini. Orangnya adalah Nijar. Coba Nijar bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah saya jadi mengerti apa saja jenis-jenis struktur jembatan, baik itu dari kelebihan atau kekurangan, dan dari jenis struktur itu sendiri. Saya juga jadi memahami bagaimana pemilihan jembatan yang baik dalam kondisi dan faktor tertentu. Terima kasih Nijar sudah bersedia untuk menarik kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Saya rasa pembelajaran kali ini bisa kita usaikan. Terima kasih kepada murid-murid semua yang sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran kita ini dari awal hingga akhir. Saya, Rizky Ahmad Farezi, selaku guru, meminta maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dari selama pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.